Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Andin Roktaviani, Afifah Mulia Rahmah, Dwi Yuliandriani, Ahmad Nur Faizin, Guntur Prayoga, Fatimah Nur Aini, Konita Anindya, dan Dwi Priliasari. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai laba dan permasalahannya. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian laba. Laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. IAI memiliki pengertian sendiri mengenai income. IAI justru tidak menerjemahkan income dengan istilah laba, tetapi dengan istilah penghasilan. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IAI tahun 1994 mengartikan income atau penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya yaitu konsep laba. Fisher 1912 dan Bedford 1965 menyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 konsep laba yang umum dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi. Nah, ketiga konsep laba tersebut yaitu yang pertama, basic income yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua, ada real income yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Yang ketiga, money income yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup atau cost living. Selanjutnya, perbedaan antara laba ekonomi dan laba akuntansi. Karena cara pengukuran dan pendefinisian laba seperti yang sudah dijelaskan, laba akuntansi sering tidak konsisten dengan pengertian laba ekonomi. Menurut Michel, dikutip dari Bedford 1965, perbedaan antara laba ekonomi dan laba akuntansi disebabkan oleh perbedaan konsep yang melandasinya. Laba ekonomi. Yang pertama, ekonom mendefinisikan laba dari sudut pandang orang, sekelompok orang, atau masyarakat keseluruhan. Yang kedua, laba ekonomi dipandang sebagai tambahan kemakmuran yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi dengan perusahaan sebagai wadah yang akan dinikmati oleh seluruh pihak yang ada dalam unit kegiatan ekonomi tersebut. Yang ketiga, sementara itu, Hock 1946 secara spesifik menyebutkan bahwa laba ekonomi atau economic income adalah jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi selama 1 minggu tanpa harus mengurangi jumlah kemakmuran pada awal periode. Selanjutnya ada laba akuntansi. Yang pertama, akuntan mendefinisikan laba dari sudut pandang perusahaan sebagai satu kesatuan. Yang kedua, laba akuntansi atau accounting income secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dengan transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik laba akuntansi. Belcoy 1993 menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk kos historis. Yang terakhir, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya di sini ada keunggulan dari laba akuntansi.
Keunggulan laba akuntansi yang pertama, laba akuntansi teruji dalam sejarah di mana pemakai laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung dengan bukti objektif. Yang ketiga, atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Dan yang terakhir, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama pertanggungjawaban oleh manajemen. Selanjutnya ada kelemahan laba akuntansi. Kelemahan laba akuntansi menurut Belkowi 1993, yang pertama, laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip cost historis dan prinsip realisasi. Yang kedua, laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode alokasi. Yang ketiga, laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, cost historis, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan. Selanjutnya, Hendrickson 1989 menyebutkan beberapa kelemahan laba akuntansi yang diukur dengan kerangka akuntansi konvensional. Nah, kelemahan laba akuntansi tersebut adalah yang pertama, konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas. Yang kedua, belum ada dasar pengukuran dan penyajian yang secara teoritis mantap. Yang ketiga, praktik akuntansi yang diterima umum memungkinkan timbulnya ketidakkonsistenan dalam pengukuran laba periodik dari perusahaan yang berbeda atau antar periode akuntansi yang sama. Yang keempat, perubahan tingkat harga atau daya beli uang belum tercermin dalam laba akuntansi yang dihitung atas dasar nilai nominal uang. Dan yang terakhir, informasi lain mungkin terbukti lebih bermanfaat bagi investor dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan pelaporan laba. Tujuan pelaporan laba ini adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan itu dapat digunakan sebagai beberapa fungsi ya. Yang pertama itu sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. Lalu yang kedua sebagai pengukur prestasi manajemen. Yang ketiga sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, lalu sebagai alat pengendalian alokasi
Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan mempertahankan kemakmuran. Nah, di sini ada dua konsep, yaitu konsep laba dan konsep kapital. Di mana dalam konsep mempertahankan kemakmuran, kapital itu merupakan kelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Kemudian pada tahun 1989, Hendriksen mengartikan laba dan kapital sebagai berikut. Jadi, laba merupakan jasa sepanjang periode waktu, sedangkan kapital merupakan persediaan dari kemakmuran. Jadi, menurut Hendriksen, laba merupakan aliran kemakmuran yang dapat dinikmati selama satu periode tertentu. Kemudian, laba dapat diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode, atau dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba sama dengan total aktiva neto pada akhir periode yang dikurangi dengan kapital yang diinvestasikan pada awal periode. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu nilai atau unit pengukur dan yang kedua yaitu jenis kapital. Nah, nilai yang digunakan di dalam mengukur di sini yaitu harga pasar yang biasanya dinyatakan dalam satuan unit moneter. Yang kedua yaitu jenis kapital. Nah, kapital dapat diartikan sebagai aktiva neto, yaitu selisih antara jumlah aktiva dan jumlah hutang. Yang selanjutnya yaitu pengertian kapital dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu kapital finansial dan yang kedua yaitu kapital fisik. Jadi, kapital finansial itu lebih memusatkan perhatian nilai moneter dari aktiva dibandingkan dengan nilai hutang, di mana di sini menunjukkan kontribusi pemilik ke dalam perusahaan yang mendanai aktiva tersebut. Yang kedua yaitu kapital fisik, di mana kapital fisik memusatkan perhatian pada kemampuan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba melalui kegiatan produksi barang maupun jasa. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan kapital finansial dengan kapital fisik. Yang pertama yaitu kapital finansial, di mana perubahan nilai aktiva dan hutang merupakan holding gain atau loss, yaitu keuntungan ataupun kerugian. Yang selanjutnya, kapital finansial merupakan persediaan kemakmuran dan laba adalah kenaikan dalam kemakmuran. Kemudian yang kedua yaitu ada kapital fisik, di mana kapital fisik dalam mengakui perubahan nilai aktiva dan hutang itu sebagai capital maintenance adjustment atau penyesuaian terhadap pemeliharaan kapital. Kemudian di dalam kapital fisik, jumlah penyesuaian itu dianggap sebagai pengganti aktiva. Jadi, kapital dan laba merupakan atribut finansial, yang artinya perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber finansial itu dengan harapan investasi yang dilakukan akan menghasilkan tingkat aliran kas masuk yang lebih tinggi. Selanjutnya itu skala pengukuran. Dalam pengukuran harus memiliki suatu skala untuk memberikan angka-angka yang ada. Skala ini akan menunjukkan sebesar-besarnya informasi yang dihasilkan oleh sejumlah angka tertentu. Dalam skala pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu skala nominal dan skala daya beli konstan. Skala nominal sendiri yaitu unit pengukuran yang digunakan dalam skala pengukuran nominal yaitu rupiah atau nominal yang telah terjadi dan dicatat dalam akuntansi tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Selanjutnya yaitu skala daya beli konstan. Untuk pengukuran yang digunakan adalah unit moneter yang nilainya dinyatakan dalam bentuk daya beli. Oleh karena itu, daya beli uang berubah, maka unit moneter sebagai indikator nilai ekonomi barang juga akan berubah. Metode untuk menilai aktiva neto yang pertama yaitu kapitalisasi aliran kas harapan. Konsep laba ini mendekatkan konsep laba ekonomik. Dengan konsep ini akan ditentukan nilai kapitalisasinya oleh investasi pemegang saham pada awal dan akhir periode. Dalam hal ini juga, laba merupakan selisih nilai kapitalisasi awal dan akhir periode. Meskipun konsep ini mendekatkan laba ekonomik, namun sistem pembukuan perusahaan mungkin tidak mendukung konsep pengoperasiannya. Yang kedua yaitu penilaian harga pasar perusahaan. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital finansial.
di mana kapital diukur atas dasar berupa jumlah rupiah yang investor bersedia membayar untuk seluruh kekayaan perusahaan dikurangi seluruh kewajibannya. Untuk memperoleh nilai kapital yang wajar, dapat digunakan alternatif penilaian yaitu kapital diukur atas dasar perkalian antara volume saham yang beredar dengan harga pasar saham pada awal dan akhir periode. Metode yang ketiga yaitu jumlah setara kas terkini. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisik. Dasar pengukuran yaitu semua jumlah rupiah setara tunai pada pos aset dikurangi jumlah rupiah setara tunai pada pos utang. Berbeda dengan penilaian pasar. Penilaian ini merupakan jumlah harga pasar tiap jenis aset secara individual. Walaupun penilaian ini objektif, pasar bebas untuk tiap jenis aset tidak selalu ada. Metode yang keempat yaitu harga input historis. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisik. Laba diukur berdasarkan selisih aset bersih awal dan akhir periode yang masing-masing dinyatakan dalam cost historisnya. Metode yang kelima yaitu harga input sekarang. Berbeda dengan penilaian harga masukan historis. Pendekatan ini menilai komponen-komponen kapital awal dan akhir dengan cost masukan sekarang atau cost pengganti saat itu. Kapital dapat dipertahankan apabila kos pengganti pada akhir periode sama dengan kos pengganti pada awal periode, di mana perusahaan mampu mempertahankan kemampuan produktif seperti sedia kala atau pada awal periode sebelum kenaikan kapital dapat didistribusikan dalam bentuk dividen. Dan metode yang terakhir yaitu daya beli konstan. Pengukuran dengan unit daya beli konstan ini basisnya adalah cost historis. Kapital awal dan akhir dinyatakan dalam unit daya beli konstan pada indeks dasar tertentu. Laba yang diukur berdasarkan selisih kapital awal dan akhir akan menggambarkan tambahan daya beli kapital yang dimiliki atau yang dikuasai oleh perusahaan tanpa harus mengurangi daya beli kapital yang mula-mula. Selanjutnya yaitu kapitalisasi. Nilai kapitalisasi adalah nilai sekarang dari distribusi kas oleh perusahaan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham selama sisa umur perusahaan. Laba di sini diartikan sebagai selisih kapitalisasi awal dan akhir periode. Nilai kapitalisasi ditentukan oleh kas diharapkan diterima tiap tahun, sisa umur perusahaan dan faktor diskonto. Hubungan dari ketiga faktor tersebut dapat dilihat pada PPT, di mana P0 itu nilai sekarang aliran kas harapan tahun 0. Sedangkan RT yaitu kas yang didistribusikan oleh pemegang saham pada periode T, dan I yaitu faktor diskonto, dan N yaitu jumlah sisa umur perusahaan. Untuk laba tahun pertama dapat dihitung dengan rumus I sama dengan P1 min P0 ditambah RT. Untuk nilai P sendiri bisa dilihat dalam PPT. Contoh yaitu kas yang akan didistribusikan setiap tahun pada pemegang saham sebagai berikut. Tahun pertama, aliran kasnya sebesar 100, sedangkan tarif diskonto dengan tarif 5% yaitu 0,9524. Untuk tahun kedua, aliran kasnya sebesar 300, untuk tarif diskontonya yaitu 0,9070. Untuk tahun ketiga, aliran kasnya 200 dan tarif diskontonya 0,8638. Untuk tahun keempat, aliran kasnya 400 dan tarif diskontonya 0,8227. Untuk tahun kelima, aliran kasnya 500 dan tarif diskontonya 0,7835. Tarif diskonto yang menjadi opportunity cost bagi pemegang saham yaitu 5%. Nilai sekarang pada awal dan akhir tahun dapat dihitung sebagai berikut. Untuk tahun pertama, nilai sekarang awal tahun pertama. Nilai aliran kas tahun pertama berjumlah 1261. Perhitungannya dapat dilihat dalam PPT. Selanjutnya yaitu nilai sekarang akhir tahun pertama. Nilai sekarang aliran kas tahun pertama diperoleh 1224. Perhitungannya dapat dilihat dalam PPT juga. Laba tahun 1 dapat dihitung sebagai berikut. Distribusi kas akhir tahun 1 yaitu sebesar 100. Nilai sekarang aliran kas akhir tahun 1 yaitu 1224. Maka total nilai perusahaan akhir tahun 1 yaitu 1324. Untuk nilai sekarang aliran kas awal tahun 1 sebesar 1261. Maka laba tahun 1 yang diperoleh sebesar 63. Untuk tahun yang kedua, perhitungannya sama seperti tahun yang pertama. Yang membedakannya yaitu tahun pertama tidak diikutkan untuk perhitungan pada tahun yang kedua. Dengan cara yang sama, besarnya laba tahun ketiga, keempat, dan kelima adalah sebesar Rp50
Rp41 dan Rp24. Selanjutnya yaitu dilihat dari konsep dan praktik. Kapitalisasi memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu ekspektasi yang menyangkut aliran kas mendatang tidak dapat dikonversi menjadi nilai tunggal atau ekuivalen secara tertentu tanpa mengetahui preferensi para pemakai. Yang kedua yaitu konsep ini menekankan nilai waktu dan aliran kas tanpa memperhatikan faktor ekonomi lainnya. Yang ketiga yaitu nilai perusahaan yang ditentukan dengan mengkapitalisasikan aliran kas harapan dalam periode mendatang menyebabkan informasi yang disajikan tidak memiliki hubungan dengan kegiatan sekarang atau masa lalu. Yang keempat yaitu karena semua informasi yang digunakan dalam menghitung laba didasarkan pada prediksi yang sering tidak konsisten pada periode ke periode, maka informasi tersebut menjadi kurang dapat diandalkan. Saya akan melanjutkan materi dari presentasi sebelumnya mengenai dua penilaian harga pasar perekonomian. Penilaian ini merupakan alternatif kapitalisasi aliran kas yang menunjukkan berapa jumlah rupiah investor yang harus membayar untuk seluruh kekayaan bersih perusahaan. Nilai perusahaan diukur dengan cara mengalihkan jumlah lebar saham yang beredar dengan harga pasar saham pada awal dan akhir periode. Cara ini dipandang lebih dapat diverifikasi atau dapat diuji kebenarannya dibandingkan konsep kapitalisasi. Harga dinilai telah menunjukkan risiko yang melekat pada investasi. Yang ketiga mengenai jumlah setara kas sekarang. Jadi dasar pengukuran dengan cara ini adalah jumlah rupiah secara tunai semua aktiva dikurangi jumlah rupiah secara tunai semua hutang atau pasiva. Jumlah setara kas tunai ditentukan oleh harga pasar atau harga realisasi penjualan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Label dihitung dengan cara jumlah aktiva neto pada akhir periode dikurangi jumlah aktiva neto pada awal periode. Perubahan aktiva neto yang berasal dari transaksi modal harus dikeluarkan dari perhitungan tersebut. Nilai perusahaan yang ditentukan dengan menjumlahkan harga pasar dianggap lebih objektif dan variabel daripada nilai kapitalisasi. Jadi hal ini disebabkan karena harga pasar tersebut didasarkan pada harapan pihak di luar perusahaan. Jadi harga pasar dianggap memiliki nilai kesempatan. Harga pasar menunjukkan adanya kesempatan untuk menjual aktiva perusahaan. Nilai kapitalisasi umumnya lebih besar daripada jumlah harga pasar tiap jenis aktiva. Lalu yang keempat akan menjelaskan mengenai harga masuk historis. Jadi materi yang keempat ini laba diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dengan akhir periode yang dinyatakan atas dasar harga masukan. Cara pengukuran ini merupakan hasil penerapan prosedur termasuk metode alokasi. Apabila tidak ada perubahan harga, kapital dianggap dapat dipertahankan kalau aktiva pada akhir periode atau dinyatakan dalam harga masukan sama dengan harga masukan total aktiva pada awal periode. Laba menunjukkan kenaikan kapital setelah dilakukannya penyesuaian untuk transaksi modal dan pembayaran dividen. Laba tersebut merupakan hasil perubahan harga masukan menjadi harga pasar dari transaksi penjualan. Lalu materi yang selanjutnya yang kelima mengenai harga input terkini. Apabila input didasarkan pada nilai terkini, perhitungan ataupun pengukuran laba sama dengan historis biaya. Dengan cara ini akan terjadi pemisahan antara laba normal dengan untung atau rugi perubahan harga. Pemisahan kedua elemen tersebut hanya dapat dilakukan bila perusahaan melakukan penyesuaian untuk setiap perubahan aktiva biaya selama periode yang bersangkutan. Lalu yang keenam atau yang terakhir adanya daya beli konstan. Jadi daya beli konstan ini merupakan pengukuran atas dasar daya beli didasarkan pada biaya historis.
Jika terjadi perubahan tingkat harga umum, pengukuran laba dilakukan dengan membandingkan nilai kapital pada waktu yang berbeda atau awal dan akhir. Kapital awal dan akhirnya dinyatakan dalam daya beli konstan dengan menggunakan angka indeks tertentu. Lalu akan dilanjutkan materi yang selanjutnya mengenai elemen laba. Laba dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan. Pengukuran terhadap laba tidak akan memberikan informasi yang bermanfaat bila tidak digambarkan sebab-sebab timbulnya terjadinya suatu laba. Sumber penyebab timbulnya laba memiliki peranan penting dalam menilai kemajuan perusahaan. Ada dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen perusahaan, yaitu yang pertama ada current operating concept of income atau earnings, dan yang kedua ada all-inclusive concept of income atau laba komprehensif. Lalu yang dimaksud dengan konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Perhitungan laba periode sebelumnya tidak menunjukkan efisiensi manajemen periode berjalan. Kesalahan tersebut merupakan ukuran untuk menilai efisiensi periode sebelumnya. Ya, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan mengenai laba komprehensif atau comprehensive income. Total dari perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik itu sendiri. Untuk membedakan antara laba komprehensif dengan laba periode, perbedaannya terletak pada pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Kemudian kita memasuki komponen laba komprehensif yang tidak dimasukkan dalam perhitungan laba periode. Yang pertama, ada pengaruh penyesuaian akuntansi tertentu untuk periode lalu yang dialami dalam periode berjalan diperlukan sebagai penentu besarnya laba bersih. Yang kedua, ada perubahan aktiva bersih tertentu yang diakui dalam periode berjalan seperti untung rugi perubahan harga pasar, investasi saham sementara, dan lain-lain. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana laporan keuangan itu dikatakan lengkap, yaitu apabila terdiri dari yang pertama, posisi keuangan pada akhir periode tersebut. Yang kedua, laba periode atau earning untuk periode tersebut. Yang ketiga, ada laba komprehensif untuk periode tersebut. Yang keempat, ada aliran kas selama periode tersebut. Dan yang kelima, ada investasi. Selanjutnya, penghentian segmen bisnis. Segmen bisnis merupakan komponen dari entitas yang kegiatannya menunjukkan lini bisnis yang terpisah atau berdasarkan kelas konsumen. Penghentian segmen bisnis berarti kegiatan operasional bisnis tersebut dihentikan atau dijual.
Apabila penghentian segmen bisnis dilakukan, maka harus ada pengakuan untung atau rugi penghentian tersebut pada tanggal pengukuran. Tanggal pengukuran adalah tanggal saat manajemen memiliki komitmen resmi untuk menghentikan segmen bisnis. Untung atau rugi yang akan diakui tersebut termasuk dua faktor berikut. Yang pertama, laba atau rugi kegiatan segmen mulai dari tanggal pengukuran sampai tanggal penghentian. Yang kedua, untung atau rugi penghentian segmen. Selanjutnya, perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi yang dilakukan perusahaan kemungkinan dapat mempengaruhi laporan keuangan baik tahun berjalan maupun tren yang terdapat dalam laporan komparatif. Perubahan akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan yang terjadi di mana perusahaan memilih metode akuntansi yang berbeda dengan metode yang sebelumnya. Metode akuntansi yang dipilih tersebut masih berada dalam lingkup Generally Accepted Accounting Principle. Misalnya, dari VIVOC average untuk persediaan, atau dari metode depresiasi garis lurus ke metode depresiasi percepat. Pengaruh perubahan prinsip akuntansi terhadap laba sebelum pos luar biasa dan terhadap laba bersih harus diungkapkan dalam footnote. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan taksiran jumlah tertentu atas jumlah taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Misalnya, taksiran umur ekonomi aktiva tetap atau taksiran piutang tidak tertagih. Yang ketiga, perubahan entitas pelapor, yaitu perubahan yang berkaitan dengan status entitas pelapor sebagai akibat konsolidasi, perubahan anak perusahaan tertentu, atau perubahan jumlah perusahaan yang dikonsolidasikan. Perubahan entitas pelapor dilakukan secara retroaktif, yaitu laporan keuangan periode sebelumnya dinilai kembali atau disesuaikan, sehingga entitas pelapor yang baru dianggap diperlakukan pada periode-periode lalu tersebut. Selanjutnya, penyesuaian periode sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk penyesuaian periode sebelumnya sangat sederhana. Jumlah penyesuaian periode sebelumnya dibebankan atau dikreditkan ke saldo ditahan awal periode. Jumlah tersebut adalah jumlah neto setelah diperhitungkan aspek pajak, sehingga jumlah tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan laba bersih tahun berjalan. Atas dasar APB Opinion nomor 9, transaksi atau peristiwa akan diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode sebelumnya jika transaksi atau peristiwa tersebut memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, dapat diidentifikasikan secara khusus dan berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis periode bisnis sebelumnya. Yang kedua, tidak berkaitan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan periode sebelumnya. Yang ketiga, ditentukan terutama oleh individu selain pihak manajemen. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh estimasi yang layak sebelum penentuan tersebut dilakukan. Penyesuaian periode sebelumnya dibatasi oleh FASB atas transaksi sebagai berikut. Yang pertama, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya, dan yang terakhir, penyesuaian yang berasal dari realisasi income tax benefit atas pre-acquisition operating loss carry forward dari pembelian anak perusahaan. Perkenalkan, nama saya Dwi Pildiasari, NIM 7211418184. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang income smoothing. Salah satu fenomena menarik dalam akuntansi yang berkaitan dengan laba adalah kejadian yang berkaitan dengan perataan laba atau income smoothing. Ada beberapa pendapat yang menguji secara empiris kebenaran praktik income smoothing yang dilakukan oleh manajer.
yaitu yang pertama, perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tren atau level laba tertentu menurut Pilkau tahun 1993. Kemudian definisi income smelting lainnya yaitu dikemukakan oleh Biltman tahun 1973 mengenai peralatan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasi tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi perusahaan. Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa manajer melakukan perataan laba, yaitu menurut Hackworth tahun 1953 menyatakan bahwa motivasi yang mendorong dilakukannya perataan laba adalah untuk memperbaiki hubungan kreditor, investor, dan karyawan serta meratakan siklus bisnis melalui proses psikologi. Kemudian ada menurut Gordon 1994 mengajukan proposi yang berkaitan dengan perataan laba sebagai berikut, yaitu ada 4. Kriteria yang digunakan manajemen perusahaan dalam memilih metode akuntansi adalah untuk memaksimumkan kepuasan dan kemakmuran. Yang kedua, kepuasan merupakan fungsi dari keamanan pekerja, level dan tingkat pertumbuhan gaji, serta level dan tingkat kebutuhan besaran perusahaan. Yang ketiga, kepuasan pemegang saham dan kenaikan kemakmuran perusahaan dapat meningkatkan status dan reward bagi manajer. Yang keempat, kepuasan yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan stabilitas laba perusahaan. Jika 4 proporsi di atas diterima atau terbukti benar, maka manajemen dengan keterbatasan kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan aturan akuntansi akan meratakan laba yang dilaporkan dan meratakan tingkat pertumbuhan laba. Menurut Biltman tahun 1973 menyatakan bahwa ada 2 alasan yang digunakan manajemen untuk melakukan income smoothing. Yang pertama didasarkan pada asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang berfluktuasi. Yang kedua berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik dan kemungkinan mengurangi korelasi kembalian yang diharapkan dari perusahaan atau firm expect return dengan kembalian portofolio pasar atau return on market portfolio. Ada beberapa dimensi atau media yang biasanya digunakan manajemen dalam melakukan income smoothing menurut Dancer dan Malcolm tahun 1970 yang dibedakan menjadi 2 bentuk income smoothing, yaitu yang pertama real smoothing, yaitu berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pada pengaruh perataan terhadap laba. Yang kedua ada artificial smoothing, yaitu berkaitan dengan prosedur akuntansi yang ditetapkan untuk mengubah cost atau pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya yaitu dimensi atau jenis ketiga dari income smoothing adalah classificatory smoothing. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Barnes et al. Tahun 1976 yang membedakan 3 dimensi income smoothing, yaitu yang pertama perataan melalui terjadinya peristiwa atau pengakuan peristiwa. Artinya manajemen dapat menentukan waktu terjadinya transaksi aktual sehingga pengaruh transaksi tersebut terhadap laba yang dilaporkan cenderung rata sepanjang waktu. Yang kedua, perataan melalui alokasi sepanjang periode. Atas dasar terjadinya dan diakuinya peristiwa tertentu, manajemen memiliki media pengendalian tertentu dalam penentuan laba pada periode yang terpengaruh oleh kuantifikasi peristiwa tersebut. Yang ketiga, perataan melalui klasifikasi atau classificatory smoothing. Jika angka-angka dalam laporan laba rugi selain laba bersih merupakan objek dari perataan laba, maka manajemen dapat dengan mudah mengklasifikasikan elemen-elemen dalam laporan laba rugi sehingga dapat mengurangi variasi laba setiap periodenya. Jadi pada dasarnya perataan pada poin 1 di atas dapat dipandang sebagai real smoothing. Kemudian pada perataan pada poin 2 menunjukkan artificial smoothing.